Ada kabar gembira, ada 8 jenis bantuan dari pemerintah yang akan cair setelah hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Nah, ke-8 bantuan tersebut ada yang merupakan bantuan reguler dan non-reguler. Kira-kira bantuan apa saja dan apakah Anda sudah mendapatkan bantuan-bantuan tersebut? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan kabar gembira. Nah, setelah Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran di tahun 2022 ini, kurang lebih ada sekitar 8 jenis bantuan dari pemerintah yang akan disalurkan atau dicairkan kepada masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira siapa saja yang akan mendapatkannya dan apa saja ke-8 jenis bantuan tersebut? Apakah Anda sudah mendapatkannya atau belum? Nah, nanti akan kita kupas satu persatu ke-8 jenis bantuan tersebut. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, hari ini sudah H+7 ya, setelah hari Lebaran sudah 1 minggu. Besok sebagian karyawan atau mungkin pegawai atau mungkin pekerja ini sudah mulai masuk kerja. Namun ini kayaknya ada pengumuman baru untuk anak-anak sekolah, ini kayaknya diundur ya untuk masuk sekolahnya, kalau nggak salah tanggal 12 Mei kalau nggak salah ya. Nah, kira-kira bagaimana dengan Anda? Kira-kira mulai masuk kerja itu kapan? Besok? Atau mungkin di hari atau tanggal berapa masuknya? Nah, yang jelas tanggal berapapun masuk kerja atau kembali beraktivitas, semoga lebih semangat lagi setelah Hari Raya Idul Fitri. Karena yang pasti banyak uang yang dikeluarkan ketika Hari Raya Idul Fitri, dan sekarang harus lebih semangat lagi untuk mencari rezeki. Oke sobat YouTube, kita kembali ke tema. Ada 8 jenis bantuan dari pemerintah. Ini yang diperkirakan akan dicairkan atau disalurkan setelah Hari Raya Idul Fitri ini atau setelah hari Lebaran. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah bantuan yang dicairkan setelah Hari Raya Idul Fitri atau hari Lebaran ini adalah bantuan Kartu Prakerja. Nah, Kartu Prakerja ini sampai saat ini sudah masuk ke gelombang 27. Nah, Kartu Prakerja ini sudah ada sebelum pandemi COVID-19 ya. Dan Kartu Prakerja ini diberikan kepada para mungkin yang belum bekerja atau mungkin baru lulus sekolah atau yang mungkin sedang kuliah. Nah, ini bisa mendaftar Kartu Prakerja. Nah, pendaftarannya ini secara online. Dan para penerima kartu atau bantuan prakerja ini tidak diperbolehkan untuk penerima bantuan sosial yang sudah masuk di TKS, seperti penerima PKH, penerima BPNT, maupun penerima PBI. Nah, di gelombang 27 ini sudah berakhir ya masa pendaftarannya, dan sudah ada pengumuman siapa saja yang lolos Kartu Prakerja, dan selamat bagi yang sudah lolos, dan insentif bagi yang sudah menyelesaikan kayak semacam di Kartu Prakerja itu semacam ujian ya mungkin. Nah, itu semacam pelatihan. Nah, kalau sudah lolos pelatihannya itu akan diberikan insentif setiap bulannya selama 4 bulan, yakni Rp600.000 per bulannya. Jadi kalau total 4 bulannya itu berarti 2,4 juta rupiah.
Kalau total untuk kartu prakerja ini yang didapatkan itu ada 3,55 juta rupiah. Namun yang diberikan dalam bentuk insentif uang itu Rp600.000 per bulannya. Kemudian yang kedua ada bantuan tunai PKLW. Apa ini? Ini BT PKLW, ini singkat atau kepanjangannya itu bantuan tunai untuk pedagang kaki lima, warung dan nelayan, PKLWN ya. Nah, ini diberikan kepada 2,76 juta pedagang kaki lima, warung dan nelayan. Nah, ini terdiri dari 1 juta PKL dan 1,76 juta nelayan. Nah, ini diberikannya untuk 212 kabupaten kota yang masuk dalam kategori miskin ekstrim di tahun 2022 ini. Nah, bantuan ini sudah diberikan sejak bulan Maret yang lalu ya awalnya. Dan bagi yang belum mendapatkannya, nah ini bertahap. Jadi yang didapatkan itu jumlah uang yang diterima adalah 600.000 setiap penerima. Kemudian yang ketiga, ini adalah bantuan subsidi upah. Nah, ini mungkin yang sedang dinanti-nanti para pekerja, karyawan atau buruh. Kemarin itu sudah diumumkan oleh Bapak Menko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga, bahwasanya BSU di tahun 2022 ini diperpanjang. Kemarin rencana itu mau dicairkan sebelum Lebaran, tapi karena masih digodok secara matang aturan-aturannya, nah ini kemungkinan besar akan dicairkan setelah Lebaran atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Nggak tahu bulan Mei atau mungkin bulan Juni. Yang pasti setelah Hari Raya Idul Fitri. Total bantuan yang diterima setiap pekerja adalah 1 juta per penerima. Nah, total penerimanya ini adalah 8,8 juta pekerja yang sudah masuk atau aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di bawah 3,5 juta rupiah. Kemudian yang keempat ada bantuan program Indonesia Pintar. Nah, program Indonesia Pintar ini setiap tahunnya ini diberikan ya untuk para siswa SD, SMP sampai SMA. Nah, tahun 2022 ini alhamdulillah sudah disalurkan sejak bulan-bulan Maret yang lalu ya. Ini sudah masuk tahap-tahap pertama, 2, 3. Nah, setelah Lebaran ini akan dicairkan kembali bagi sisa kuota penerima PIP yang belum cair bantuannya. Atau mungkin yang belum aktivasi ini diberikan sampai batas waktu tanggal 30 Juni. Ini bagi yang belum aktivasi calon penerima PIP tahun 2022. Dan nanti setelah aktivasi biasanya akan dicairkan. Jadi untuk PIP itu bertahap ya bantuannya. Biasanya mulai Maret cairnya sampai dengan Desember. Nah, dapatnya bervariatif mulai SD, SMP, dan SMA. SD dapatnya 450 per tahun, SMP 750.000 rupiah per tahun, dan SMA 1 juta rupiah per tahun. Kemudian yang kelima adalah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, PKH kemarin sudah disalurkan atau dicairkan tahap 2-nya sebelum Lebaran. Sebenarnya ini ya bisa dibilang dipercepat ya, karena jadwal bulan pencairannya itu adalah bulan April, Mei, dan Juni. Alhamdulillah bulan April ini sudah banyak yang cair. Namun mungkin ada beberapa belum yang cair dan semoga setelah Lebaran ini bisa cair bagi yang belum cair untuk tahap 2. Dan nanti setelah Lebaran di bulan antara bulan Juli, Agustus, September itu akan ada pencairan lagi untuk PKH tahap 3. Bulan apa kira-kira cairnya? Tunggu info lebih lanjut dari pendampingnya masing-masing. Kemudian yang keenam adalah bantuan pangan non tunai. Nah, BPNT ini yang belum cair itu ada di bulan Juni. Nah, kemarin ada yang sebagian di 83 kabupaten, khususnya di wilayah Papua, itu sudah cair BPNT bulan Juni, namun yang secara tunai. Dan sebagian besar wilayah yang lain itu belum cair untuk BPNT bulan Juni. Jadi yang cair hanya untuk BPNT bulan Mei yang dicairkan secara tunai lewat pos bersama dengan BLT minyak goreng, plus BPNT untuk bulan Aprilnya yang dicairkan dalam bentuk non tunai ditransfer ke saldonya ditransfer ke kartu KKS KPM masing-masing dan dibelanjakan ke agen atau e-warung. Dan kemungkinan besar ini untuk bulan Juninya setelah Lebaran ini juga akan ditransfer ke kartu KKS untuk saldo BPNT bulan Juni. Kemudian yang terakhir adalah bantuan
BPUN, Bantuan Presiden Produktif untuk Pelaku UMKM. Nah, tahun ini alhamdulillah diperpanjang ya, dan penerimanya itu ada 12 juta penerima. Nah, masing-masing penerima BPUM ini adalah Rp600.000 dan akan ditransfer bantuannya langsung ke rekening para penerima, baik melalui Bank BUMN. Jadi biasanya di Bank BRI atau Bank BNI ya. Jadi itu ya, ke-8 jenis bantuan dari pemerintah yang dicairkan atau disalurkan setelah Lebaran atau setelah Hari Raya Idul Fitri. Nah, semoga Anda yang belum mendapatkan, semoga bisa mendapatkannya, semoga bisa secepatnya cair bantuannya. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.